Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Musholla Al-Amanah Bapak Agus Alpan beserta jajaran pengurusnya, serta seluruh para jamaah sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kalam, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita dalam kitab Tafsir Jalalain. Namun sebelumnya kembali kita baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada musannif daripada kitab ini, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan juga kita fatihahkan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah. Anallahu yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi manfa'atin fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat At-Tin. Ya, betul ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, al-jinsa, jenis manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ta'dilin li suratihi, bentuk yang rupanya itu betul-betul baik, betul-betul sempurna. Dari mulai rambut, kepala, mata, kemudian hidung, lalu mulut, dagu, semuanya perfect. Dan kita nggak mesen, betul nggak? Nggak inden lagi. Tiba-tiba jadi seperti ini, alhamdulillah. Hidung kita nggak ngadep ke atas, ngadepnya ke bawah, betul? Coba kalau ngadepnya ke atas, Pak, hujan susah nyari talangnya, Pak. Masa mau pakai GRC? Allah menciptakan manusia dengan rupa yang begitu luar biasa. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia fi ba'di afradihi, pada sebagian afradnya, pribadinya, asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya itu maksudnya kinayatun 'anil hirami, kembali ke masa saat kita masih kecil, lemah. Bahkan di sini dikatakan pikun, badan yang tadinya kuat, ngapa-ngapain bisa, 1 hari 2 hari kerja apa aja bisa, sekarang baru sejam aja udah ngos-ngosan, betul nggak? Tsumma radadnahu asfala safilin. Bahkan ada yang sampai asfala safilin, remah, selemah-lemahnya, saking nggak bisanya ngapa-ngapain, cuma di kasur doang. Makan segala macam aktivitasnya cuma ada di mana? Kasur. Tapi mudah-mudahan kita nggak ngalamin itu. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Allah panjangin umur kita tapi sehat. Sampai sholatnya nggak berhenti-berhenti, walaupun udah tua, udah sepuh, kita tetap masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa sujud yang nikmat. Masya Allah. Fayanqusu 'amalul mu'minin, karena itu menjadi lemahlah amalnya orang yang beriman. An zamani syababi, di saat usianya sudah tua renta. Wa yakunu lahu ajrahu, akan tetapi bagi orang yang beriman itu ditetapkan ajruhu,
pahalanya. Biqaulihi ta'ala, disebabkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali atau lakin, tetapi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang yang mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tidak akan pernah terputus. Ay maqtu'un, yakni tidak akan pernah terputus walaupun dalam usia yang sudah tua renta, lemah, dan tidak melakukan apa-apa. Ayat ini turun, Pak, karena ada pertanyaan dari sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bagaimana nanti kalau kami sudah tua, sudah tidak mampu lagi sholat yang sempurna, sudah tidak mampu lagi baca Quran yang banyak, sudah tidak mampu lagi untuk i'tikaf di masjid, sudah tidak mampu lagi untuk silaturahim ke saudara-saudara yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan ayat ini, thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh waktu mudanya, istiqomah ibadah waktu mudanya, maka saat dia tua tidak bisa melakukan lagi apapun yang sudah dia kerjakan waktu muda, pahalanya dia tetap dapetin walaupun cuma dia kerjain sedikit saja. Waktu muda baca Quran 1 kali duduk bisa 3 juz misalnya. Ya, 3 juz ya. Alhamdulillah. Apel, mangga, alpukat. Udah tua baru juga baca Quran 3 ayat, huruf semua udah pada goyang, Pak. Betul kan? Mata udah rabun, akhirnya dia udah gak sanggup lagi. Tapi pahala baca Quran yang dia inginkan 3 juz tadi tetap dia dapetin. Kalau waktu mudanya begitu. Paham gak kira-kira nih? Ini ayat turunnya begitu, Pak. Surat At-Tin itu turunnya, asbabun nuzulnya karena ada sahabat nanya, kalau saya udah tua ya Rasulullah, udah gak bisa lagi ibadah yang banyak, terus saya dapat pahalanya dari mana? Maka turunlah ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, muda, luar biasa, gagah, perkasa, bisa melakukan ini dan itu. Kemudian dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya sampai tua renta sehingga tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Maka saat dia udah gak memiliki kekuatan apapun, lalu dia masih menginginkan ibadah seperti masih muda, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman, beramal soleh dari mudanya, maka baginya pahala yang tidak pernah terputus. Walaupun udah tua, amalnya udah lemah, tidak bisa melakukan sebanyak waktu dia masih muda, tapi pahalanya sama. Maka mumpung masih muda, kan? Betul kan? Majelis kalau perlu ya hadir terus tiap malam kalau ada. Betul. Kalau nggak ada majelis di rumah ya kita baca i'tikaf, silaturahim kalau bisa ke saudara-saudara yang jauh kita datengin. Nanti giliran udah tua kita pengen begitu, pahalanya tetap dapat. Beda sama yang mudanya, santai-santai baik. Udah tua ya Allah, gue pengen baca Quran, mata udah begini. Betul. Mau sholat, Allah, boro-boro 100 rakaat, boro-boro terawih 20 rakaat, 2 rakaat aja gemeter. Betul kan? Tapi yang dulu mudanya rajin, amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal saleh,
maka walaupun dia cuma bisa ngerjain yang kecil waktu tuanya, ajrun ghairu mamnun, pahalanya nggak putus. Dikuatin lagi sama hadis Nabi nih. Wafil hadis dalam sebuah hadis, idza balagal mu'min, apabila seorang yang beriman sampai minal kibar, kepada usia yang lanjut, yang tua renta, ma yu'jizuhu anil amali, yang melemahkan kepadanya dari beramal soleh, kutiba lahu ma kana ya'malu, maka dituliskan baginya amal yang dahulu ia pernah kerjakan waktu muda. Enak apa kagak? Enak apa enggak? Ini maknanya ajrun ghairu mamnun. Syaratnya mudahnya amalnya banyak. Kalau kagak ada ya kagak dapet lah. Udah tua, ya Allah pengen baca Quran, waktu muda kagak pernah baca. Ya pengennya doang, dapat pahala pengen Pak, tapi nggak dapat pahala baca. Nggak dapat pahala baca Quran. Tapi ada orang tua waktu mudanya sering baca Quran, udah tuanya pengen baca Quran lemah, maka dia dapat pahala waktu dia muda baca Quran banyak, sebanyak itu dia dapat waktu tuanya. Itu yang disebut ajrun ghairu mamnun. Maka beruntung kita punya anak dari kecil udah pesantren. Itu tabungan dia sebetulnya itu. Betul. Udah rajin sholat malamnya, udah mau sholat duha, masih muda udah mau sholat rawatib. Rawatib pada berapa rakaat kira-kira Pak? Sholat rawatib pada berapa rakaat? Ada dua versi. Riwayat Imam Muslim ada 12, riwayat Bukhari dan Imam Muslim adalah ada 10. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu sholat sunnah rawatib yang versi 12 rakaat. Yang 10 rakaat cuma beda di 2 rakaat sebelum zuhur. Ya. Bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat. Dari muda udah dibiasain nih. Qobliyah, ba'diyah. Tuanya habis sholat wajib dia pengen sholat ba'diyah, tapi udah gak mampu nih berdiri. Dia mau melaksanakan sholat sunnah ba'diyah tapi gak mampu. Falahu ajrun ghairu mamnun. Maka pahala sholat sunnah dia waktu masih muda dia kasih sama Allah pada saat dia udah tua dan dia gak mampu melaksanakan sholat itu. Ajib apa enggak nih kira-kira? Ajib. Nah, kita sering baca surat ini tapi baru tahu maknanya. Kalau nggak ngaji tafsir nggak ketemu ya. Alhamdulillah. Set jauhin dikit biar nggak story. Begitu. Jangan begitu. Di ayat ini sekali lagi, pada saat Rasulullah ditanya sama sahabat, bagaimana nanti waktu saya sudah tua, apakah saya masih bisa mendapatkan pahala seperti saya masih muda? Masih. Sayangnya Allah, rahmatnya Allah yang Allah kasih kepada hambanya segitu luar biasanya. Sampai udah tua aja pahala ibadahnya waktu muda Allah masih kasih. Syaratnya mudanya ibadah. Syaratnya mudanya ibadah. Ada orang bilang kecil bahagia, muda foya-foya, tua apa ya, sukacita, mati masuk surga, sugambal. Dulu ada sahabat Anas bin Malik nanya sama Rasul, ya Rasulullah, bukan nanya, tapi Rasulullah justru malah minta sama Anas bin Malik. Saking sayangnya Nabi sama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak kecil yang dihadiahkan oleh seorang wanita yang gak punya apa-apa, pengen ngasih hadiah sama Rasulullah tapi gak punya apa-apa. Maka beliau ngasih anaknya, ini Rasul,
Kalau memang kau menginginkan anak saya jadi budak, silakan jadi budak. Tapi Nabi gak jadiin Anas bin Malik sebagai budak. Itu Anas bin Malik khadamnya Rasulullah. Bukan cek khodam, bukan. Khodam beneran, khodam itu pembantu. Sekarang ada jasa cek khodam, PA. Yang kagak punya pembantu, lu cek. Ada yang mau dicekin khodam? Ada aja. Dalam surat Jin ada waktu sebelum saya lanjutin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Jin tuh juz 29. Dan apabila ada seorang laki-laki dari bangsa manusia yang minta pertolongan dari golongan laki-laki dari bangsa jin, bukan tambah benar urusannya, fazaduhum rohako, maka malah tambah dahsyat, tambah banyak urusan ribetnya, hancurnya. Bukan tambah benar, tambah ruwet urusannya. Kalau nggak percaya baca surat jin deh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohako. Ada laki-laki dari golongan manusia, dia minta pertolongan kepada laki-laki dari golongan jin, bukan tambah beres, malah tambah ruwet. Ujung-ujungnya minta lisong, ujung-ujungnya kopi pahit. Jangan lupa, orang dulu kopi pahit, sekarang Starbucks kali mintanya. Akhirnya kita terjebak dengan kesyirikan. Tapi dulu Nabi Sulaiman beda, mukjizat Pak lah kita. Naik motor kalau nggak ahli aja bisa kepleset. Betul nggak? Kalau nggak ahli kita naik motor bisa kepleset, bisa jatuh. Apalagi urusan-urusan yang besar. Kalau nggak ahlinya jangan deh. Ya, oke, pengen punya khodam, gampang. Cari itu penyalur, pembantu rumah tangga, punya khodam ente. Ya, ngasih maharnya berapa ya? Minta berapa gajinya dia sebulan berarti? Masya Allah. Ini Anas bin Malik tiap hari ngelayanin Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah waktu meninggal dunia, tangannya Anas bin Malik itu paling dicari sama sahabat-sahabat Nabi yang sudah sepuh. Karena dianggap tangannya Anas bin Malik sering berjabatan dengan Rasul, sering memegang benda-benda peninggalan Rasulullah, benda-benda yang dipakai oleh Rasulullah, yang nyuci beliau, yang nyiapin beliau, sehingga para sahabat ingin tabarruk dengan benda-benda tersebut, ingin tabarruk dengan Rasulullah, nyari tangannya Anas bin Malik, karena tangannya Anas bin Malik pernah menyentuh Rasul. Subhanallah. Nah, Anas bin Malik pernah ditanya, "Silni ya Anas, minta kepadaku wahai Anas, apa yang ingin kau minta?" "Labbaik ya Rasulullah." Sampai 3 kali Rasulullah SAW bertanya sama Anas bin Malik. Anas bin Malik mau menjawab sungkan. "Anas, minta kepadaku apa yang ingin kau minta?" "Labbaik ya Rasulullah." Akhirnya ketiga kalinya Anas bin Malik cuma minta apa? "Aku ingin ya Rasulullah, di dunia ini bersamamu, engkau mencintaiku, selalu berdampingan dengan dirimu, dan aku ingin di akhirat pun aku sama seperti ini, bersama denganmu, berdampingan denganmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Rasulullah SAW menjawab, ini yang diajakin ngomong pusat, Pak. Yang diajakin ngomong siapa? Pusat. Rasulullah, orang dalam. Apa kata Nabi? "A'inni bisujud." Tolong bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan kamu jaga sujud kamu. Paham gak kira-kira? Nabi gak bilang siap ente pasti akan barengan di akhirat. Nabi gak ngomong begitu. Tapi Nabi bilang apa? Bantu aku mewujudkan keinginanmu dengan cara kamu jaga sujud kamu. Artinya walaupun kamu dekat sama aku, tapi kamu gak sholat, gimana dekat sama aku nanti di akhirat?
Gimana aku bisa mencari kamu di akhir? Pesan moralnya begitu kan? Walaupun kita dekat sama orang yang dekat sama Allah, tapi kita sendiri nggak ngerjain perintahnya Allah, lagi mana? Betul nggak? Makanya cinta aja nggak cukup. Dalam Al-Quran jelas tuh, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Mengikuti Rasulullah itu ya dengan ajarannya yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, dengan ucapan dan tingkah lakunya yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kita berusaha mengikuti. Terutama perintah Allah yang luar biasa itu sholat. Seorang Anas bin Malik, orang yang begitu sangat dekat dengan Nabi SAW, cuma minta nanti di akhirat saya jangan sampai tidak bersama engkau ya Rasulullah. Saya pengen bersama engkau ya Rasulullah di akhirat. Rasulullah bilangnya apa? Bantu aku mewujudkan keinginanmu dengan cara kamu jaga salat kamu, atau dengan sujud kamu. Nah kita sama Nabi gak pernah lihat. Andalannya saya orang dalamnya. Insya Allah. Nah, oleh karena itu mumpung masih muda, perbanyak ibadah, terutama sholat, jangan ditinggal. Gimana sinyalnya jadinya? Apa namanya? Story. Oleh karena itu, Allah dengan maha kasih sayangnya tetap memberikan pahala yang tidak terputus kepada orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang masa mudanya penuh dengan ibadah. Lalu pada saat sudah tua dia pengen melaksanakan ibadah itu udah lemah, Allah enggak putusin pahalanya. Alhamdulillah. Tapi syaratnya mudanya apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan? Ayyuhal kafir, wahai orang-orang yang tertutup hatinya. Ba'du, sesudah itu, ay ba'da ma dzukira, yakni sesudah yang tersebut itu, yang telah tadi disebutkan dari ayat yang tadi, min khalqil insan, dari Allah menciptakan manusia, fi ahsani surah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, thumma raddihi, kemudian dikembalikan oleh Allah, fi ardalil umr, kepada umur yang paling pikun, yang paling hina, yang paling tidak pernah dilirik oleh manusia manapun. Ada nggak orang mau melirik nenek-nenek itu? Ada nggak perempuan yang mau melirik kakek-kakek kempot? Ada. Nah, itulah kita Pak. Ya Allah, kita ini bakalan tua, bakalan kempot, bakalan nggak punya apa-apa. Yang jangankan orang lain, kadang-kadang bini kita sendiri udah jijik lah kita. Ngomongnya udah kempot. Alal qudrati ad-dali 'alal qudrati, yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, 'alal ba'thi, untuk membangkitkan kembali, biddini, pada hari pembalasan, bil jaza, dengan Allah memberikan balasan, al-masbuq, yang dahulu, bil ba'thi, dengan ba'th, wal hisab, dan dengan hisab. Ay ma yaj'aluka mukadziban, yakni apakah yang menjadikan kamu terus menerus mendustakan, bidzalika, terhadap hal tersebut. Wala ja'ilun lahu, padahal tidak akan pernah menjadikan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan kepada kamu semua. Kita udah membuktikannya. Zaman berubah, betul. Masa berubah. Dari bayi lahir, kemudian balita, kemudian remaja, lalu dewasa, kemudian tua, lalu menjadi renta, kemudian mati. Subhanallah. Itu semua menunjukkan bukti dalil bahwa Allah Maha Kuasa. Innallaha ja'ala dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin
syaibatan. Ya, Allah menjadikan kamu lemah, kemudian Allah menjadikan kamu kuat, lalu menjadikan kamu syaibah, tua, kemudian menjadikan lagi kamu lemah. Dalam ayat yang lain itu merupakan menunjukkan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha berkuasa. Cuma bagi orang yang beriman, rahmat Allah tetap luas. Bagi orang yang terus istiqomah dalam amal solehnya, meskipun dia sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan yang bisa dia kerjakan waktu masih mudanya, tetap pahalanya tidak Allah putuskan. Ajrun ghairu mamnun. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala hakim yang seadil-adilnya? Adil Allah. Bagi orang yang waktu mudanya rajin, pasti tuanya juga pengen rajin, betul kan? Tapi keadaannya sudah tidak memungkinkan. Maka saking adilnya Allah, dia cuma kepengen pahalanya tetap dapat. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Itu maknanya pahala tetap dapat, adilnya Allah. Karena kalau Allah nggak adil, gimana sih suruh ibadah tapi badannya dibikin lemah, betul? Suruh ibadah tapi kok badannya dibikin lemah. Lah bagaimana mau dapat pahala? Oh, ternyata Allah tetap memberikan pahala walaupun ibadahnya tidak sempurna seperti waktu masih muda. Subhanallah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu maknanya, Pak. Ini enaknya ngaji tafsir nih. Jadi kita mengetahui tentang ayat-ayat Allah tujuannya kemana. Pahamnya kira-kira ya? Jadi surat ini, ayat ini mengkhususkan tentang pertanyaan sahabat kepada Nabi, bagaimana nanti kalau saya sudah tua renta, sudah lemah, tapi saya masih pengen ibadah, tapi nggak bisa. Apakah saya masih bisa mendapatkan pahala seperti waktu saya masih muda? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka tetap dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, walaupun dia tidak sesempurna waktu masih muda. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Wa huwa aqdul qadir. Yaitu hakim seadil-adilnya hakim. Wa hukmuhu, dan hukumannya bil jaza min zalik, dengan memberikan balasan itu ialah diantaranya yang demikian tadi, seperti orang yang sudah tua tetap diberikan balasan seperti ibadah yang masih muda. Itu adalah menunjukkan Allah maha adil. Wa fil hadis, dalam hadis, man qara'a wattini ila akhiriha, siapa orang yang membaca surat wattini wazzaituni sampai akhir surat, falyakul, maka setelah akhir surat bacalah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini hadis, Pak, bukan kata ulama. Ada yang bilang bid'ah, lagi gue gatak juga. Kadang-kadang suka-suka, insya Allah. Ini sih baca tafsir Jalalain ini. Masa Imam Jalalain ngambil hadisnya hadis abal-abal? Nggak mungkin lah. Beliau al-hafiz di ilmu hadis, 300.000 hadis sahih di jawab kepalanya. Orang kalau sudah mendapatkan gelar al-hafiz, minimal 300.000 hadis sudah dihafal beserta hukum syarat dan matannya. Yang beliau mengutip dalam kitabnya, kata Nabi, barang siapa orang membaca surat At-Tin dari awal sampai akhir, maka akhirnya ucapkanlah kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah sebaik-baik hakim yang paling adil? Maka balas jawaban kita bala, benar. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan kami atas hal itu adalah sebagai saksi. Kita menjadi saksi ayat Allah yang turun, diberikan ganjaran bagi orang yang udah tua, nggak bisa melaksanakan ibadah sempurna seperti anak muda, tetap diberikan pahala. Lalu Allah katakan, akulah
hakim yang paling adil. Maka kita menjawab, bala, benar. Wa ana ala dzalika minash, dan kami atas hal itu sebagai saksi. Itu kata Nabi, disuruh oleh Nabi, Pak, baca di dalam sholat atau di luar sholat, nggak masalah, baca. Sunnah walaupun nggak wajib ya. Orang yang paham, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Bala, iya benar, dan kami menjadi saksi atas hal itu. Karena saking rahmatnya Allah, sayangnya Allah, sehingga memberikan pahala kepada hambanya, meskipun dia sudah tua renta, tetap mendapatkan pahala sama seperti waktu masih muda. Masya Allah. Paham sampai sini, Pak? Hah? Paham apa Puyeng? Kalau udah paham sampai sini aja ya. Ya, besok kita lanjutin surat Al-Insyirah.